Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Malam Ibu. Gimana kabarnya? Udah pada makan malam? Alhamdulillah sudah, Belum, Bu. masih lapar. Udah sholat? Sudah. Hari ini Ibu mau absen dulu. Mau presensi dulu. Ada yang belum hadir? Nahdi baru masuk, Bu. Suruh dulu. Nahdi siapa lagi? Ada yang belum? Nahdi. Murjani belum. Ada yang belum? Ada yang sengaja izin karena terkendala jaringan, Bu. Siapa? Muhammad Akbar. Ada yang satu juga matanya. Iya. Ya udah, sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelas sih? Lupa. Murjani, mana Murjani? Ya ada Sultan aja, Sultan. Keagamaan Sultan. Oh iya, oke. Silahkan Ya, dipimpin. baiklah. Sebelum memulai pelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Min. Selesai. Terima kasih. Terima kasih Sultan. Bang. Ada yang tahu malam ini kita belajar apa? Nggak tahu. Pembangunan ekonomi. Ya betul. Ibu minta tolong Andika bacakan slide pertama. Oke. Yang pertama ada perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth didefinisikan sebagai proses peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa dalam jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi ini bisa diukur melalui kenaikan pendapatan nasional per kapita. Ya, betul. Selain itu, terima kasih Andika. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari perubahan-perubahan pada sektor ekonomi, antara lain penambahan sarana transportasi, jalan baru atau jalan layang, pembangunan industri-industri baru, peningkatan kegiatan ekspor-impor, penambahan jumlah pasar, waduk, dan saluran irigasi, sehingga mendorong kenaikan pendapatan masyarakat. Itulah mengapa pertumbuhan sebagai bagian dari pembangunan keseluruhan dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya ada 3 unsur pertumbuhan ekonomi. Ibu bisa minta tolong bacakan. Di sini siapa ada? Sultan. Bisa dengar? Minta Ya, tolong siap, Bu. bacakan 3 unsur pertumbuhan ekonomi. Ya, 3 unsur pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, adanya suatu proses. Yang kedua, adanya usaha untuk menaikkan output per kapita. Dan yang ketiga adalah jangka panjang. Ya, terima kasih. Oke, yang pertama itu suatu proses. Sebagai suatu proses, kegiatan tersebut berlangsung secara terus-menerus dan saling terkait dengan bidang-bidang yang lain. Yang kedua, ada usaha untuk menaikkan output per kapita. Maksudnya di sini terkait dengan hal tersebut terdapat 2 variabel yang menentukan kenaikan output per kapita, pendapatan dan jumlah penduduk untuk memperoleh kenaikan output per kapita. Kenaikan pendapatan harus lebih tinggi daripada kenaikan jumlah penduduk. Terus yang ketiga, jangka panjang. Kenaikan output per kapita harus terus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, misalnya 10-20 tahun. Jadi 3 unsur ini saling berhubungan. Terus selanjutnya,
pembangunan ekonomi atau ekonomi development. Bisa minta tolong si Pak Yunda bacakan? Si Pak bisa mendengar? Si Pak, mikrofonnya tolong nih. Mikrofonnya tolong diaktifkan. Bu, sudah aktif. Si Saya Pak, aja deh Bu yang bacain Bu. Kalau tidak ada ulun saja, Bu. yaudah, Eser aja. Yang di slide ini ya Bu. Ya, Oke. Pembangunan ekonomi atau economy development atau yang proses multidimensional yang menyebabkan terjadinya perubahan menuju perbaikan dalam struktur sosial, sikap, mental, dan lembaga atau organisasi kemasyarakatan, pembangunan ekonomi pangan, dan penghapusan kemiskinan. ya terima kasih. Pembangunan dirumuskan sebagai suatu proses perubahan yang terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan definisi pembangunan tadi, terkandung unsur-unsur dalam pembangunan. Yang pertama itu proses terus-menerus, membawa kemajuan dan perbaikan, dan terarah. Proses terus-menerus, pada pembangunan terdapat proses yang terus-menerus, terus membawa kemajuan dan perbaikan sebagai dampak dari pembangunan berbagai segi kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan, politik, maupun bidang kehidupan lainnya mengalami kemajuan dan perbaikan. Terus pula terarah sebagai suatu proses untuk membawa kemajuan dan perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan, maka pembangunan dilaksanakan berdasarkan rencana-rencana yang terarah. Jadi, setelah dia melakukan proses terus-menerus, terus membawa kemajuan dan perbaikan untuk masa yang akan mendatang, dan pula dari awal berproses itu adanya suatu hal yang terarah sampai akhirnya selesai. Terus faktor-faktor penentu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ibu bisa minta tolong bacakan Malida. Ada Malida? Ada tadi Bu baru masuk. Minta Ini tolong nyalain Aina. dulu. Kalau Malida. tidak ada ulun saja, Bu. Yaudah, silakan. Oke. Itu Malidanya. Faktor-faktor penentu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama sumber daya manusia, kedua sumber daya alam, ketiga pembentukan modal, keempat teknologi, dan kelima sistem sosial dan sikap masyarakat. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Yang pertama itu sumber daya manusia. Manusia merupakan faktor produksi paling penting dalam pembangunan ekonomi. Mengingat peran manusia itu sudah ada sejak dari dulu kan. Selain itu, peran penting manusia tersebut adalah dalam hal mengorganisasikan faktor-faktor produksi lainnya. Itulah mengapa agar pembangunan itu berhasil, maka kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Ada yang tahu nggak sih peningkatan kualitas itu diantaranya apa aja dari sumber daya manusia? Ada yang tahu? Kurang tahu, Bu. Kan mungkin tahu Bu. Ibu sampaikan ya. Yang pertama itu ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan, dan yang ketiga kebudayaan, adat istiadat, tingkah laku, dan cara-cara berpikir tradisional menjadi lebih modern. Sumber daya manusia paling utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah para pengusaha. Mereka mengorganisasikan dan menggabungkan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan barang dan jasa sebagaimana diperlukan oleh masyarakat. Dan yang kedua tadi, sumber daya alam. Selain sumber daya manusia, pembangunan ekonomi juga dipengaruhi oleh sumber daya sebagaimana disediakan oleh alam. Karena manusia yang mengelola sumber daya alam di sini. Sumber daya alam dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui harus disertai dengan usaha-usaha untuk menjaga kelestarian supaya sumber daya alam tersebut dapat digunakan kembali. Itulah mengapa semakin kaya suatu negara dengan sumber daya alamnya, semakin besar kemungkinan negara tersebut untuk melakukan pertumbuhan dan pembangunan ekonominya dibandingkan dengan negara
di mana sumber daya alam dan negara itu berkurang. Terus ketiga, pembentukan modal. Bagi negara-negara berkembang, kekurangan modal merupakan suatu masalah yang harus dipecahkan. Jika pendapatan per kapita pada suatu itu rendah sekali, maka negara tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengadakan pembentukan modal. Selanjutnya, teknologi. Lambatnya pembangunan di negara berkembang jika dibandingkan dengan pertumbuhan di negara maju juga disebabkan karena ketinggalan dalam bidang teknologi. Teknologi ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian kemajuan bidang ekonomi. Nilai tambah barang atau jasa pencapaian kemajuan bidang ekonomi didapat oleh negara-negara maju jauh lebih besar bila dibandingkan dengan negara-negara yang sedang berkembang karena teknologi yang telah maju dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Teknologi dapat mempercepat proses pembangunan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan barang dan jasa. Efisiensi dan efektivitas ini terjadi antara lain karena banyak tenaga manusia digantikan oleh mesin-mesin otomatis sehingga produktivitas menjadi sangat tinggi. Penggantian itu akan mempercepat laju pembangunan. Selanjutnya setelah teknologi itu apa? Sistem sosial dan sikap masyarakat. Ya, sistem sosial dan sikap masyarakat terhadap perubahan akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Penduduk yang terdidik dan modern bersikap sangat mendukung terlaksananya pembangunan karena memiliki sifat lebih terbuka dalam menerima perubahan-perubahan sehingga lebih bersikap positif dalam pembangunan. Sebaliknya, masyarakat tradisional dan tidak terdidik bersikap apatis atau masa modal terhadap pembangunan. Masyarakat tradisional cenderung tidak menyukai perubahan-perubahan dan akan memanfaatkan teknologi sehingga menghambat pembangunan. Terus ada tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia. Ibu minta tolong bacakan Andika. Andika bisa dengar? Tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia. Langkah-langkah pokok yang pertama memulihkan dan memantapkan keamanan dan stabilitas politik. Yang kedua meningkatkan kepastian hukum. Dan yang ketiga melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik. Terus Mengamankan proses desentralisasi, melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter secara terpadu, dan mempercepat restrukturisasi perbankan. ya, terima kasih. Ya, tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia. Tujuan pembangunan ekonomi sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional atau Propenas. Peningkatan taraf hidup ini bisa diukur melalui kenaikan pendapatan real per kapita penduduk. Sementara itu, kenaikan pendapatan per kapita terjadi apabila pertambahan penduduk itu meningkat. Nah, yang pertama itu langkah-langkah pokoknya memulihkan dan memantapkan keamanan dan stabilitas politik. Maksudnya di sini, meskipun sampai awal tahun 2000 lalu tingkat suku bunga relatif sudah rendah dibandingkan pada masa krisis, namun kegiatan investasi dalam negeri belum pulih, antara lain disebabkan oleh fungsi intermediasi perbankan yang belum berjalan dan banyak utang perusahaan swasta yang belum terselesaikan. Demikian pula arus penanaman modal dan luar negeri belum kembali mengalir karena faktor keamanan dan ketidakpastian politik. Terus yang kedua, meningkatkan kepastian hukum. Meningkatkan kepastian hukum ini, kepastian hukum di bidang ekonomi diperlukan tidak hanya untuk menjamin kepemilikan, tetapi juga untuk menumbuhkan praktik usaha yang sehat dalam kegiatan ekonomi. Dalam kaitan itu, dukungan hukum diperlukan antara lain untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat dan mengembangkan pasar modal menghadapi arah perdagangan bebas dan
mempercepat restrukturisasi utang perusahaan. Terus melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, good governance. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang sangat menghambat tumbuhnya iklim usaha yang sehat, mewujudkan birokrasi yang efisien dan mampu mengantisipasi perkembangan ekonomi dari tuntutan masyarakat serta meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Terus yang keempat, mengamankan proses desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi didasarkan pada prinsip-prinsip pentahapan desentralisasi, antara lain dengan memastikan pengalihan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan kepada daerah yang seimbang dengan tanggung jawab pembelanjaan oleh daerah serta didukung oleh koordinasi yang erat antara kegiatan bidang politik dan keamanan, kesejahteraan ke rakyat serta ekonomi, keuangan, dan industri. Selanjutnya, melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter secara terpadu. Untuk mendorong ekonomi dengan tetap memperhatikan stabilitas ekonomi, penting untuk menciptakan keserasian antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang bersinergi untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Selanjutnya, mempercepat restrukturisasi perbankan. Langkah ini ditempuh untuk menggerakkan perekonomian nasional dan mengurangi biaya rekonstruksi pada anggaran pemerintah. Dalam jangka pendek, program restrukturisasi perbankan diarahkan untuk menuntaskan rekapitulasi perbankan termasuk rekapitulasi bank pemerintah. Selanjutnya, permasalahan pembangunan ekonomi. Ibu minta tolong Rupika bacakan. Rupika ada? Permasalahan pembangunan ekonomi Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama keterbelakangan, yang kedua kemiskinan, yang ketiga lapangan kerja, yang keempat pemerataan pembangunan. Nah, terima kasih. Ibu. Yang pertama itu ada kemiskinan. Permasalahan pembangunan ekonomi Indonesia. Permasalahan pembangunan ekonomi pada negara berkembang seperti Indonesia dulunya yang perlu mendapatkan perhatian serius antara lain adalah kemiskinan, keterbelakangan, lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan. Ini rasanya masih terjadi di Indonesia, betul nggak? Kemiskinan. Betul Bu. Kemiskinan adalah manifestasi dari keadaan kekurangan dan keterbelakangan masyarakat melalui upaya-upaya pendidikan dan modernisasi. Kemiskinan adalah manifestasi dari keadaan kekurangan dan keterbelakangan masyarakat melalui upaya-upaya pendidikan dan modernisasi. Maka keadaan kekurangan dan keterbelakangan masyarakat akan berkurang. Meskipun ukuran batas kemiskinan yang digunakan setiap negara tidak sama, antara lain karena perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup, tetapi kemiskinan tetap merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh negara berkembang maupun negara maju. Terus ada keterbelakangan. Keterbelakangan ini dari segi ekonomi ya, antara lain tampak pada rendahnya pendapatan per kapita, terdapatnya pasar berbagai macam barang, rendahnya tingkat spesialisasi, dan rendahnya penggunaan uang gila per kapita. Tingkat administrasi yang masih rendah, antara lain tampak pada penggunaan pembukuan yang belum meluas, belum ada pengawasan pengangkutan yang belum tinggi seperti pada kereta api, bis umum, dan kapal laut. Selain itu, masih banyak pemalsuan dan penipuan barang yang dipasarkan, banyak pelanggaran lalu lintas, dan tingginya tingkat kriminalitas. Seperti di Indonesia masih adanya uang palsu, terus juga barang-barang banyak yang ditirukan.
Jangankan untuk tas, untuk handphone aja ada yang HDC. Terus pelanggaran lalu lintas itu udah sering banget ya di Indonesia. Terus tingginya tingkat kriminalitas itu udah pasti. Selanjutnya ada lapangan kerja. Lapangan kerja, penciptaan dan perluasan lapangan kerja terus diupayakan, terutama melalui peningkatan dan pemerataan pembangunan industri, pertanian, dan jasa yang mampu menyerap banyak tenaga kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat. Upaya tersebut harus didukung oleh keterpaduan kebijakan dan pengembangan penyuluhan penerapan teknologi serta pengembangan dan pemanfaatan pusat informasi pasar dalam dan luar negeri. Dan pemerataan pembangunan. Pembangunan daerah dan pembangunan pedesaan perlu lebih digiatkan agar pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia menjadi semakin merata dengan lebih diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, pembinaan, pengembangan lingkungan pemukiman pedesaan dan perkotaan, serta peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam. Pembangunan prasarana ekonomi dan sosial perlu dibuat lebih merata ke seluruh wilayah tanah air. Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dengan penghasilan rendah seperti buruh tani, petani penggarap yang tidak memiliki lahan, petani pemilik lahan yang sempit, nelayan, dan pengrajin. Pembinaan dunia usaha dilakukan terhadap operasi dengan penyediaan dana perkreditan untuk pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah. Perlu ditekankan juga pentingnya penggunaan teknologi tepat guna dalam usaha penciptaan kesempatan kerja. Nah, kebijakan pemerintah untuk mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin ini dilakukan melalui 8 jalur pemerataan. Yang pertama itu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, banyak khususnya pangan, sandang, dan perumahan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidik dan pelayanan kesehatan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan partisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita, pemerataan penyebaran pembangunan ke seluruh wilayah tanah air, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Selanjutnya ada dampak pembangunan ekonomi dan teknologi terhadap lingkungan hidup. Ibu minta tolong bacakan dampak positifnya. Tiana Faridah ada? Hadir, Bu. Hadir. Dampak positifnya. Tolong. Dampak positif dari pembangunan ekonomi dan teknologi terhadap lingkungan hidup. Yang pertama itu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, meningkatkan persediaan barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan semangat dalam memenuhi kebutuhan. Yang keempat, meningkatkan sikap kemanusiaan dan kesetiakawanan sosial. Dan yang kelima, membantu masyarakat untuk hidup lebih mudah. Terima kasih. Yang pertama tadi, Ibu. meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kerja keras dalam pembangunan ekonomi pasti berpengaruh terhadap situasi dan kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat, terutama bertambah besarnya pendapatan masyarakat. Dari pendapatan yang lebih besar ini, masyarakat berkesempatan untuk mengkonsumsi barang dan jasa lebih banyak lagi, sehingga produksi harus ditambah. Lebih jauh, penambahan produksi berarti perlu penambahan pabrik-pabrik baru, sehingga kesempatan kerja menjadi bertambah dan kemudian akan menambah pendapatan. Terus meningkatkan persediaan barang dan jasa. Melalui pembangunan ekonomi, barang dan jasa hendaknya lebih banyak dihasilkan. Manusia dengan demikian akan lebih mudah untuk mendapatkan semua alat pemuas kebutuhan yang diperlukan. Terus meningkatkan semangat dalam memenuhi kebutuhan. Sesuai dengan perkembangan zaman, sebagai akibat dari pembangunan ekonomi, kebutuhan manusia menjadi semakin kompleks. Itulah mengapa pembangunan ekonomi memacu manusia untuk
bekerja lebih keras dalam upaya memenuhi kebutuhan tuntutan hidup sesuai dengan zamannya. Meningkatkan sikap kemanusiaan dan kesetiakawanan sosial. Begitu kebutuhan manusia terpenuhi, terutama kebutuhan primer dan sekunder, sebagai akibat dari peningkatan pendapatan per kapita, manusia mulai berpikir tentang hal-hal berkaitan dengan urusan kemanusiaan. Mereka lalu mendirikan lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan, yaitu yatim piatu dan fakir miskin. Terus yang kelima, membantu masyarakat untuk hidup lebih mudah. Membantu masyarakat untuk hidup lebih mudah ini penggunaan teknologi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam industri, perbankan, dan kantor, menolong manusia untuk lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya, dan tentu dengan hasil lebih baik pula. Itu tadi 5 dampak positif. Dampak negatif. Azrin ada? Bacakan dampak negatif. Dampak negatif. Dan Bu. Iya, bacakan. Yang pertama, perubahan mata pencaharian. Ketiga, perubahan lingkungan hidup sosial. Perubahan lingkungan akibat pencemaran. Terima kasih. Oke, yang pertama meningkat perubahan fisik lingkungan hidup secara umum. Pembangunan ekonomi dan teknologi telah mengubah keadaan daerah-daerah di Indonesia. Masuknya industri-industri modern sebagaimana terwujud dalam berbagai macam dan bentuk pabrik. Kegiatan ekonomi yang semakin lancarnya transportasi mengubah bentuk dan struktur permukaan tanah. Terus yang kedua, perubahan mata pencaharian. Pada daerah di mana pembangunan ekonomi yang lebih pesat, mata pencaharian penduduk lebih banyak pada bidang jasa, antara lain usaha perbankan, pelayanan angkutan mulai dari pesawat terbang sampai angkutan pedesaan, dan restoran. Semuanya dapat peningkatan pendapatan penduduk. Meskipun demikian, peningkatan pendapatan jika tidak disertai dengan pemerataan dapat memacu peningkatan tidak kriminal. Selanjutnya yang ketiga, perubahan lingkungan hidup sosial. Masyarakat yang sebelumnya saling mengenal sejalan dengan mobilitas vertikal, hierarki atasan bawahan, dan horizontal spesialisasi tugas dalam hierarki yang sama, menjadi mulai tidak saling kenal dan bersikap individualistis. Lingkungan sebagai akibat dari pembangunan dapat dilihat dari yang contoh-contoh sekarang ini ya, banyak banget. Ajan dulu sebentar ya. Iya, Bu. Krik. Bu, izin setumat bulan. Ya.
Tempat kalian masih azan nggak? Masih, Bu. Yo, come back lagi, bro. Kita lanjut ya. Iya, Bu. Yang ketiga tadi perubahan lingkungan hidup sosial, dimulai dari sini. Masyarakat yang sebelumnya saling mengenal sejalan dengan mobilitas vertikal, hierarki atasan bawahan dan horizontal, spesialisasi tugas dalam hierarki yang sama menjadi mulai tidak saling kenal dan bersikap individualistis. Terus perubahan hidup, perubahan lingkungan alam akibat pencemaran. Perubahan lingkungan sebagai akibat dari pembangunan dapat kita lihat dari pembangunan pabrik, terus juga kendaraan, dan itu membuat perubahan lingkungan alam. Sebentar, di sini Ibu, di sini Ibu ada video. Video apa, Bu? Ayalah sholat. Sudah siap, Bu. Kelihatan nggak? Belum, Bu. Sudah, Bu. Ya, Sudah kelihatan, Bu. Kalian Kelihatan, bisa Bu. tonton. Alhamdulillah. Ibu. Anjir, Irham di Monas. Liburan. Kaget aku. Oh, bener. Terpotong lah. Aduh. Hati-hati, Ham. Di Jakarta banyak corona, Ham. Iya, iya. Boleh, Kang. Boleh. Inggris. Foto lawas lo tuh. Tugas Ham lah, jangan lupa. Iya, terima kasih sarannya. Tugas bulanan jangan lupa. Iya, Biar mudah juga. siap. Ayalah sholat. Suara tapi di mana?
Jangan banyak makan gigi lagi. Jadi ada perlu penggiringan. Saudara belum saudara. Oh, nih. Alhamdulillah. Adis. 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 No. Oke, apa yang dapat kalian ambil dari video tadi? Videonya sangat bagus, Bu. Apalagi tadi membahas tentang yang pertama itu ada tadi membahas tentang kemiskinan. Seandainya hidup Putri dari awal mendapatkan pelayanan seperti Dewi, akan membantu untuk masa depannya. Nah, di sini Ibu mau ngajak kalian arisan. Dapatnya berapa, Bu? Tapi ini arisan Mohon maaf, soal Bu, ini. nggak keluar rumah, Bu. Yang pertama itu Corona, Bu. besar ya. Ini Ibu bacakan. Tapi Ibu nggak tahu dapat soal nomor berapa. Bu, saya, Bu. Iya. Oh ya, soalnya Ibu pegang sendiri di sini. Soal nomor 1. Oke. Ya, soal nomor 1. Pertumbuhan ekonomi terdiri dari 3 unsur penting. Sebutkan. Kalau kalian perhatikan, pasti kalian tahu. Oke. Simak ya, teman-teman. Ya. Pertumbuhan ekonomi ada 3 unsur penting. Yang pertama ada suatu proses. Nah, proses kegiatan tersebut berlangsung secara terus-menerus dan saling berkait dengan bidang-bidang yang lain. Terus, yang kedua, usaha untuk menaikkan output per kapita. Terkait dengan hal tersebut, terdapat 2 variabel yang menentukan kenaikan output per kapita. Pendapatan dan jumlah penduduk. Terus yang terakhir, yang ketiga, jangka panjang. Kenaikan output per kapita harus terus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya 10-20 tahun. Terima kasih. Tangan dulu. Ini tepuk tangannya gini. Oh, kayak di TV. Selanjutnya yang kedua, Tia ada. Hadir, Bu. Ini Bu nonton ya. Nih. Soal nomor 2. Soal nomor 2-nya, kebijakan pemerintah untuk mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dilakukan melalui 8 jalur pemerataan. Sebutkan minimal 3. Yang pertama itu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya yang pangan, terus sandang dan perumahan, Bu. Terus yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan pelayanan kesehatan. Terus yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan, Bu. Terima kasih. Iya, Bu, sama-sama. Selanjutnya ada yang mau? Yo, yang lain lagi. Selanjutnya Nahdi ya. Nahdi ada? Soal Nahdi, soal nomor 4.
4. Soal nomor 4, sebutkan strategi kebijakan di bidang ketenaga kerjaan. Tentang belanjari pusing. Apa tadi, Bu? Sebutkan strategi kebijakan di bidang ketenaga kerjaan. Yang pertama itu ada menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua meningkatkan potensi Ya, tenaga kerja, yang ketiga meningkatkan, yang keempat meningkatkan perlindungan tenaga kerja. terima kasih. Selanjutnya soal terakhir. Ada yang mau? Risya, Bu. Ya, Risha. Cara mengatasi kemiskinan di Indonesia. Cara mengatasi kemiskinan di Indonesia yaitu yang pertama peningkatan kualitas pendidikannya, dan yang kedua peningkatan tenaga kerja WNI, dan yang terakhir yaitu pemerintah harus campur tangan. Terima kasih, anak-anak Ibu pinter semua. Amin, alhamdulillah. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semua bisa dimengerti? Ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Ketua kelasnya ada? Yang dibikin di bottom aja, Bu, pimpin doa. Yang bikin di bottom, Fajrin. Ajarin, Bu. Silakan pimpin doa. Salam sedikit Jirin lah. Salam Jin, aku SpongeBob. Pelajaran kita hari ini terlebih dulu menurut pertanyaan berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu. Amin. Oke, sekian pembelajaran kita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Ibu tuh keluar. Semalam Mbak iPad aku nih, HP. Oh, pantas. Sombong. Aduh. Saya bergerak di belakang kamu tuh, Sya. Bareng aja, biasa. Udah bangun guring gitu, lihat, Ti. Ngerinya Sya, aku diliatinya Sya. Ada apa? Ada cengang banget. Dua, nah. Coba pakai lampu cas nih. Nah, ini dapat. Nah, enak di Ini jelas kalian nah. Astaga, kamu lampu kayak itu kapan? Terus saya kayak signing di depan gitu. Iya dong. Ini jelas kalian nah. Nah, iya bagus dah. Andika tuh bang berubah background kayak kamu jadi hitam ya. Ini dasar temboknya hilang lah. Oh. Sorry. Oh, anjir. Saya kira berganti background. Mana ya di luar nih? Nah, Depi ke rumah kawan ada. Kamu di rumah nenekku pulang ini. Oh, berpindah-pindah. Ini bang totalitas. Sumpah totalitas. Hadang kuanak mencari tempat yang terserang. Iya bang, cari bang Pat. Tenang titik sarang di kos kamu di mana gitu kan? iya lo tuh kayak ada pencahayaan lalu. Soalnya laptop lo juga. Nah sarang, nah mending. Ini masalahnya aku. Kita datang malam bahkan. Ya ibu di sini. Nah tuh mending lah. Kasiannya kosan 5 watt nih. Irit. Kenapa sudah? Iya. Ibunya kan sudah. Belum. HP-nya kalau kada sih begitu. Alhamdulillah, ya Allah, ngeri banar. Aku inget lagi ini video ada kawanan. Habis minum Coca-Cola lu Sya.
Kagak makan Cek. Hayalah sholat. Sudah lo. Dibaca yang aku kirim tadi. Baca itu apa teh? Aku bingung tuh, Fat. Apa putus-putus? Aku nomor berapa jadinya? Aku pakai arisan kayak ini. Siapa yang dapat nomor 1, 2, dan 3, dan 4? Setting aja Anjir. langsung. Anjir. Nomor 1 langsung apa? Cara merecordingnya tuh pakai laptop kah? Ada kawan tuh. Hai. Di HP ini kan aku pakai Wigger dulu. Mana nih? Salah. Berapa orang tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada tulisannya patah kan terus sama itu. Depannya ada patah. Itu. Tulisan 4 ini. Cuma kakaknya udah 13.